dalam karakter ini, kalau memang yang bisa masuk ke lini-lini dakwah di kalangan hitam adalah orang dengan kualitas wali, berarti kan sedikit atau banyak sisi kewalian itu ada juga di Gus Miftah ini. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Oh, mboten Bude nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu, itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia, itu kok dia kayak menghina ya. Gitu. Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau isone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Memang Sunan Kalijogo itu fuqaha. Memang Kalijogo itu menguasai teori-teori kalam dengan baik. Emang Kalijogo itu hebat dalam persoalan hukum Islam. Fuqaha Kalijogo menurut saya Miftah ini ya the next Kalijogo. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Ning aku mung meneng bae wae tangjan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ningen tibae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Gus ini kan terus video lama Gus juga viral yang dengan Yati Pesek itu Gus mungkin itu ada. Monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliaunya tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Kalijogo tidak bisa ngaji seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus Ja'far Shadiq Al-Hamadani yang memang fuqaha, ahli fikih. Dari kecil belajar agama dari gurunya mulai kitab-kitab itu. Lah Sunan Kalijogo kan preman. Sama Miftah ini juga hidupnya di jalanan, dia pesilat. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Kalau kita tarik ke para waliullah, ada Abu Yazid Al-Bustami, ya. Ini orang tidak tahu bahwa dia itu auliaillah, orang tidak tahu bahwa dia itu salah satu dari wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami ini. Kenapa? Hidup najib jalanan, hidupnya di lokalisasi, hidupnya dengan promo corah dan semacamnya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah.
Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Menurut saya ini dalam tanda kerugian bagi kita, kerugian umat ya. Karena tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan grassroots, dengan orang punya segmen latar belakang seperti selama ini sasaran dakwahnya Gus Miftah. Nah, kalau Gusmi ini kan bisa masuk ke diskotik dan tidak terbawa irama atau arus dinamika serta budaya diskotik karena orang menganggap dia adalah levelnya wali. Nah, berarti kan kita harus dalam karakter ini, kalau memang yang bisa masuk ke lini-lini dakwah di kalangan hitam adalah orang dengan kualitas wali, berarti kan sedikit atau banyak sisi kewalian itu ada juga di Gus Miftah ini. Nah, walaupun mungkin dia sangat terganggu ya ketika ada sebagian tokoh yang mengolok-olok bahwa Miftah itu nggak bisa ngaji, Miftah itu bukan Gus, Miftah itu tidak bisa baca kitab dan semacamnya. Ini kan keakuan atau egoisme atau kalau menurut saya keangkuhan tersendiri ya, bahwa Islam itu atau bahwa dakwah itu tidak harus dihadirkan oleh mereka yang memang sangat piawai menguasai secara akademik semua ajaran atau semua pemikiran Islam. Kalau memang bicara soal ukurannya akademik atau muatan teoritik atau penguasaan tek-tek dasar fundamental Quran, itu menurut saya letaknya di kampus, bukan di masyarakat. Kalau masyarakat dididik dengan cara kampus, ya lari semua. Di kampus saja ketika Islam atau kajian ke Islam dihadirkan secara monoton normatif, itu pasti akan ditinggalkan oleh anak-anak. Anak-anak itu menjadi sabar di situ karena bayar dan semacamnya. Nah ini kan kita harus lebih jernih melihat persoalan ini. Di tengah arus hedonisme, dan hedonisme itu tidak bisa disentuh, agama tidak bisa menjangkau, tokoh-tokoh tidak bisa mengakses kehidupan hedonis, kaum hedonis itu. Nah ini Gus Miftah bisa. Dia bisa duduk bersama, bisa tergelak barengan, bisa berbagi kopi, bisa bertukar rokok, dan semacamnya. Ada pendakwah seperti itu. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Bahwa dia di satu sisi memang penguasaan keislamannya menurut orang-orang pesantren asli, pesantren besar, para gus-gus seperti di kawasan Pantura Jawa itu adalah dia tidak menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudzon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang.
Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah. Padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji, agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah, supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Memang Sunan Kalijogo itu fuqaha. Memang Kalijogo itu menguasai teritori kalam dengan baik. Memang Kalijogo itu hebat dalam persoalan hukum Islam. Fuqaha Kalijogo menurut saya Miftah ini ya the next Kalijogo. Gitu loh. Kalijogo tidak bisa ngaji seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus Ja'far Shadiq Al-Hamadani yang memang fuqaha, ahli fikih. Dari kecil belajar agama dari gurunya mulai kitab-kitab itu. Lah Sunan Kalijogo kan preman. Sama Miftah ini juga hidupnya di jalanan, dia pesilat. Dia pesilat, kemudian di tengah-tengah itu dia juga belajar di pesantren namanya pesantren Dipokerti Coper Jetis Ponorogo. Pesantren Dipokerti ini orang Ponorogonya menyebutnya pesantren jadukan, pesantren untuk kesaktian. Kebal, tidak mempan bacok, tidak mempan peluru, rambutnya dipotong pakai gunting tidak tedas dan semacamnya itu. Suwuknya perdukunannya kuat. Nah, Miftah memang menempa diri di pesantren model itu. Jadi dia udah menyadari dari awal kenapa milih pesantren seperti itu, karena segmen dakwah yang dia pilih adalah dunia yang keras, dunia hitam, dunia yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh gus-gus besar di Pantura itu, atau mereka yang bermarkas di Keramat Raya 164 itu. Coba yang di Keramat Raya 164 itu melakukan apa yang dilakukan oleh Miftah semalam saja, bisa nggak dia? Ini tantangannya luas. Jadi dakwah itu tidak kemudian seukuran pesantren. Kalau kita tarik ke para waliullah, ada Abu Yazid Al-Bustami, ya. Ini orang awam tidak tahu bahwa dia itu auliaillah, min ba'di auli. Orang tidak tahu bahwa dia itu salah satu dari wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami ini. Kenapa? Hidup najib jalanan, hidupnya di lokalisasi, hidupnya dengan Bromo Corah dan semacamnya. Tapi kemudian ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang dia seorang wali dan performanya seorang wali, pakai jubah, pakai gamis, pakai tasbih ke sana kemari, sehingga orang pun tahu bahwa dia waliullah. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini nggak ada yang tahu. Ya, Abu Yazid Al-Bustami sekarang ini ya Miftah itu, gitu loh. Saya mananya begitu, Pak Yusuf. Makanya kemudian pernah Abu Yazid itu bermimpi. Salah satu kisah, dia bermimpi masuk surga. Kemudian bertanya pada Allah, ya Allah, man rafiqi fil jannah. Ya Allah, siapa teman saya di surga yang luas ini? Kata Allah, sambil nuding banyak orang, haula rafiquka fil jannah. Mereka itu adalah teman-temanmu di surga. Dia bingung, lah kok bisa? Teman saya itu mantan-mantan PSK, mantan-mantan Bromo Corah, orang-orang bertato, mantan-mantan pemabuk. Itu dia Abu Yazid Al-Bustami, itu dia Miftah Maulana Abdurrahman, teman saya kecil itu, gitu loh. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab tidak direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa dipahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Oh, mboten budhe nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warsena. Dalam Budhe. Niki arep cah enom. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Lah sakniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabe apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, sebuah makanan yang kedaluwarsa itu justru juga ada yang manfaatnya. Contohnya apa? Tempe. Oh, tempe. Tempe bosok. Nggih. Ning ya enak. Tape bosok. Bosok ya gudeg. Nah,
Gus, ini kan terus video lama Gus juga viral yang dengan Yati Pesek itu, Gus, mungkin itu ada. Monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliaunya tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Setelah video itu viral, sudah sempat berkomunikasi dengan Bu Yati? Saya sudah berkomunikasi melalui Abah saya Sragen, Abah Syarif Hidayatullah kepada beliau. Dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan beliau. Cukup. Ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu, itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia, itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku main ngadu mbek sapa, aku tekan omah, aku mau isone nangis, aku guru ngadune karo Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini, aku untuk biar terkenal, nggak butuh, aku nggak butuh. Cuma ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae pakai tangjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo mipah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak ere. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njero malah di share ke sisan dadi. Ya, semoga-moga podo selamat Bagas Waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu nggak Bagas Waras sehat warna.